Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai teknologi perkantoran. Ini di jurusan uh, otomatisasi tata kelola perkantoran. Jadi sebelum belajar, ini pengajarnya, nama saya Adi Fitra, kita dipanggil Pak Adi. Jadi untuk di sekolah sentra globalisasi. Oke, kita langsung ke pertama. Di bab pertama itu ada teknologi perkantoran. Itu teknologi perkantoran meliputi alat dan sistem yang mempermudah kerja awalnya manual. Ini bertransformasi menjadi digital ya. Teknologi penting untuk meningkatkan efisiensi, akurasi dan kecepatan dalam kegiatan kantor. Kita lanjut ke jenis-jenis. Nah, di jenis-jenis teknologi perkantoran itu ada 4. Ada peralatan komunikasi, ada peralatan pengolah data, ada peralatan presentasi, dan ada software perkantoran. Itu jenis-jenisnya gini. Yang pertama ada telepon ya. Telepon itu pasti. Terus email itu pasti. Video conference untuk komunikasi cepat itu pasti. Itu ya salah satunya mungkin ini yang saya pakai di Zoom ya. Terus yang kedua ada peralatannya. Nggak mungkin ada peralatan komunikasi tapi peralatan pengolah data nggak ada. Yang paling diutamain itu komputer, printer, scanner itu pendukung untuk kegiatan dokumentasi dan digitalisasi. Oke, itu terus yang ketiga itu peralatan presentasi. Presentasi pasti menggunakan proyektor, menggunakan layar, dan menggunakan whiteboard untuk interaktif. Nah, ini akan dibantu untuk penyampaian informasi ya. Jadi ini juga saya presentasinya menggunakan Zoom dan menggunakan software-software lainnya seperti OBS Studio untuk rekaman. Terus yang terakhir itu software perkantoran itu ada pengolah data, chip dan database yang mempercepat pengolah data. Oke, kita lanjut ke manfaat teknologi perkantoran. Jadi peningkatan produktivitas, bekerja lebih cepat. Itu ada 4 ya. Ada peningkatan produktivitas, ada efisiensi biaya, komunikasi lebih lancar, dan akses informasi yang cepat. Menurut peningkatan produktivitas itu bekerja lebih cepat hingga 40% berdasarkan studi kasus. Nah, efisiensi biaya ini pengurangan biaya operasional hingga 25% seperti penggunaan kertas. Oke, karena seandainya ini teknologi perkantoran berarti kita masuk ke digitalisasi. Jadi penggunaan kertas ini ya 25% ya, untuk email. Yang biasanya surat menyurat, ada email. Terus komunikasi lebih lancar, kolaborasi antar karyawan, jadi lebih efektif, cepat. Akses informasi cepat ya, karena real time ya. Ya, nah, otomatisasi perkantoran konsep dasarnya itu ada 3 poin. Itu penggunaannya ada definisinya, ada tujuannya, ada komponennya. Jadi penggunaan perangkat keras itu perangkat lunak dan jaringan otomatisasi kerja. Nah, peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja perkantoran, terus komponen utama ada hardware, software, dan jaringan sebagai fondasi. Area otomatisasi perkantoran itu ada yang keempat juga, ada pengolah data otomatis, ada fitur spell check, grammar check, dan penggunaan template. Nah, yang kedua ada manajemen dokumen. Manajemen dokumen itu sistem digital penyimpanan dan pencarian dokumen efisien, pencarian dokumen efisien, komunikasi otomatis, email based, dan pengingat otomatis dan komunikasi pasar. Pengambilan keputusan itu sistem pendukung keputusan DSS membantu analisa data kompleks. Nah, contoh implementasi otomatisasi itu sistem surat menyurat elektronik diterapkan di pemerintahan untuk efisiensi pesan dan dokumen. Yang kedua ada pengolahan data pelanggan CRM. Perusahaan memaksimalkan hubungan pelanggan dan penjualan, penjadwalan
penjadwalan otomatis mempermudah pengaturan meeting dan janji tanpa report manual. Jadi nanti akan ada penjadwalan otomatis ya. Oke, kita lanjut untuk tantangannya. Tantangan otomatisasi perkantoran itu di investasi tinggi, pengadaan perangkat keras, dan lunak awal memerlukan dana besar. Jadi tantangannya tuh banyak banget sih sebenarnya. Cuma ini bagian yang saya kasih untuk resistensi karyawan sering dan juga seperti kembali. Jadi kebanyakan mungkin ya di karyawan di tempat kerja itu menggunakan sistem yang lama. Jadi kalau untuk berubah ke sistem yang baru dirombak otomatis. Nah, yang terakhir keamanan data, perlindungan informasi penting harus diperkuat terus-menerus. Terus yang ke virtual office. Ini konsepnya dan karakteristiknya ada 4 ya definisinya, karakteristik manfaat, ada definisinya kantor tanpa lokasi fisik, memanfaatkan teknologi digital. Yang kedua karakteristik fleksibel dan tak terikat tempat, mendukung kerja jarak jauh, manfaatnya biayanya rendah, jangkauan pasar lebih luas. Jadi kalau nyewa kantor mungkin lebih mahal ya. Kalau virtual office mungkin digital gitu. Jadi nggak terlalu sewanya nggak terlalu mahal banget. Adopsinya peningkatan 30% dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren positif. Jadi mungkin sekarang udah banyak yang menggunakan virtual office. Jadi 30% selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren positif. Jadi selama 5 tahun belakangan ini tuh kayaknya positif gitu, nggak ada negatif. Ada sebagian cuma uh, nggak apa ya, nggak begitu imbang dibanding positifnya. Positif lebih bagus. Terus untuk pendukung teknologi virtual itu ada 4 ya, ada cloud computing, video conference, OIP, dan VPN ya. Ini penyimpanan data, akses data dari mana aja untuk cloud computing. Terus untuk video conference, VoIP, telepon berbasis internet, hemat biaya, dan VPN. Mungkin nanti saya jelasin semuanya. Jadi kita kesimpulan untuk masa depan teknologi perkantoran, integrasi teknologi perkantoran otomatisasi, dan virtual office yang saling mendukung. Tren masa depan AI dan IoT ya, IoT. AI dan IoT menjadi kunci efisiensi dan inovasi untuk kantor. Jadi adaptasi penting adalah keberhasilan organisasi tergantung pada kemampuan yang beradaptasi. Jadi untuk bab 1 kita akan membahas mengenai teknologi perkantoran dengan adanya pendukung virtual office dari cloud computing, terus video conference, VPN, dan virtual office lainnya gitu kan, yang kita akan bedah semuanya ya. Oke, jadi itu aja dari teknologi perkantoran. Untuk bab 1 lanjut ke bab 2-nya. Nanti mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya di sekolah maupun online maupun WhatsApp. Nanti ada quiz di Google Form, jadi saya akan buat untuk teman-teman di sini, atau buat kalian yang ada di sini. Oke. Untuk bertanya, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, saya pamit diri. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih.